Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Rawahul Bukhari. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih bertemu dan diperkenankan oleh Allah untuk menghirup udara tanpa ada biaya sepeser pun yang harus kita bayarkan. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan bumi dan isinya, semua yang ada di antara kita, semua yang ada di antara keduanya. Salawat dan salam tak lupa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan kepada zaman yang penuh terang benderang dengan ilmu pengetahuan. Anak-anakku, saudara kaum muslimin rahimakumullah, tentunya pertama kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Semoga segala yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala amalan yang kita lakukan diterima dan dilipat gandakan ganjaran pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pertemuan kali ini kami akan mencoba menyampaikan materi tentang akhlak. Tentu sudah sering kita dengar kalimat akhlak, namun memang terkadang sulit untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak dalam pergaulan tentu banyak sekali jenisnya, yang mungkin nanti akan kami sampaikan. Ada 3 jenis hubungan manusia. Yang pertama adalah hablum minallah, yaitu hubungan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Maha Pencipta. Yang kedua, hablum minan nas, hubungan manusia dengan manusia lainnya, baik terhadap keluarga, terhadap teman, terhadap tetangga, dan seluruh umat manusia di muka bumi. Dan yang ketiga, hablum minal alam, atau hubungan kita sebagai manusia terhadap alam sekitar kita. Bagaimana kita memperlakukan alam yang ada di sekitar kita atau di sekeliling kita. Yang pertama, mungkin akhlak ini meliputi banyak hal. Dari yang pertama tadi yang kami sebutkan, bagaimana manusia memiliki hubungan atau memiliki akhlak kepada Allah Sang Pencipta. Tentu salah satunya adalah dengan membuat diri kita sedekat mungkin dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlak kita dalam berbusana misalkan, dalam menutup aurat, karena memang itu adalah salah satu perintah yang Allah perintahkan kepada kita seluruh umat manusia. Kemudian bagaimana cara kita beribadah dalam rangka mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita.
ada tata cara beribadah yang merupakan bagian dari akhlakul karimah. Tentu tidak mungkin juga kita melaksanakan sholat dengan bertelanjang dada, meskipun sudah ada batasan-batasan aurat dalam ketentuan ibadah sholat. Misalkan aurat laki-laki antara pusat sampai lutut, dan aurat perempuan dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali wajah dan telapak tangan. Tentu khususnya laki-laki, kita ambil contoh, tidak mungkin kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung hanya mengenakan sarung dari pusat sampai menutup lutut kita dan bertelanjang dada. Namun bagaimana ketika kita menghadap ke seorang pejabat misalnya, atau kepada atasan kita, berusaha kita sebaik mungkin, serapih mungkin memakai pakaian, namun menghadap Allah kita tidak bisa memberikan pakaian yang terbaik. Ini salah satu contoh. Kemudian hablum minan nas, bagaimana hubungan kita manusia dengan manusia yang lain. Tentu sering kita bertemu dalam keseharian kita, meskipun dalam era seperti sekarang ini, dalam kondisi pandemi seperti ini, di mana kita dilarang untuk bertemu atau berkerumun dengan sanak famili, dengan kerabat dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain ada cara-cara yang perlu kita lakukan agar tetap menjalankan akhlakul karimah terhadap pergaulan sesama. Misal menjaga perkataan, baik di medsos, baik di WhatsApp, di lain tempat dan sebagainya, dalam menyampaikan pesan, menyampaikan berita, ataupun dalam berkomunikasi terhadap teman, saudara dan lain sebagainya. Ini juga diatur dalam Islam agar supaya terjalin hubungan yang baik, terjalin komunikasi yang baik, komunikasi yang sehat, tidak saling tersinggung, dan tidak terjadi permusuhan. Islam sudah mengatur sedemikian rupa bagaimana akhlak kehidupan manusia sehari-hari, dari mulai kita bangun tidur sampai ketemu kita waktu tidur lagi. Contohnya apa? Ketika kita bangun tidur, ada doanya. Kita mau makan, ada doanya. Kita mau minum, mau berpakaian, mau bepergian, juga semua ada doanya. Itu termasuk salah satu contoh akhlak kita terhadap Allah dan terhadap manusia. Dalam rangka kita menutup aurat, menutupi atau menjalankan kewajiban kita, perintah kita terhadap agama, menutup aurat, dan juga melindungi diri kita dari aib terhadap saudara-saudara atau masyarakat yang lain. Yang ketiga, ini ada hablum minal alam yang tadi sudah kami sebutkan. Bagaimana manusia menjalin hubungan dengan alam sekitar, bukan cuma dengan manusia, tapi dengan alam sekitar. Apa itu? Baik dengan binatang, dengan tumbuhan, dengan semua ciptaan Allah yang ada di muka bumi. Bagaimana kita memelihara hewan, bagaimana kita memelihara binatang, tentu diperhatikan dan ada tata caranya. Kalau kita betul merawatnya dan kita perlakukan baik, maka insya Allah hewan atau peliharaan itu juga akan menimbulkan atau memberikan flashback atau memberikan output kepada kita yang baik pula. Bagaimana kita memanfaatkan alam sekitar, tidak menebang hutan sembarangan misalnya, seperti sekarang terjadi banyak musibah banjir, longsor dan lain sebagainya. Ini salah satunya mungkin disebabkan karena ulah kita yang tadi tidak memperhatikan alam sekitar kita. Yang tadinya dibutuhkan untuk bahan serapan, tiba-tiba kita potong, kita gunduli, kita tebang tanpa memperhatikan situasi alam sekitar. Tentu dalam menggunakan air juga misalnya. Air juga kan bagian dari alam. Salah satu ciptaan Allah yang diberikan kepada kita dengan percuma, tanpa Allah meminta imbalan kepada kita.
Bagaimana memanfaatkan air yang ada? Tentunya dengan cara hemat, dengan cara yang tidak berlebih-lebihan. Karena salah satu yang Allah benci adalah sifat israf atau berlebih-lebihan. Baik itu menggunakan air, menggunakan makanan, dan lain sebagainya. Kemudian apa yang bisa kita lakukan sekarang? Setelah semua proses telah kita lalui, semua tahapan-tahapan kita lakukan, kemudian bagaimana kita menyikapi ini semua kalau kita tidak bisa memaksimalkan apa yang tadi sudah kami sampaikan? Minimal kita bisa mengingat atau kita bisa berbuat baik terhadap diri kita sendiri. Itu merupakan salah satu akhlak terpuji. Bagaimana kita menempatkan diri kita bukan pada tempat yang tidak selayaknya. Seorang muslim misalkan tidak layak atau kurang pantas dilihat kalau menempatkan dirinya ke tempat kemaksiatan. Seorang muslim mungkin kurang pantas dirinya melakukan sebuah kejahatan atau kemaksiatan. Kenapa? Tadi kita berpatokan bahwa kita memiliki akhlak bukan cuma terhadap Allah, bukan cuma terhadap manusia, tapi juga terhadap alam sekitar kita. Bagaimana kita menjaga diri kita agar tetap bisa berhubungan baik dengan Allah? Salah satunya momentum ini, momentum Ramadan yang bisa kita manfaatkan untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Kita berpuasa dengan setulus hati kita tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Tentu mungkin banyak di antara kita yang punya pengalaman melihat saudara yang lain, rekan, atau melihat orang lain di pinggir jalan yang tiba-tiba berbelok sendiri ke warteg atau tempat makan dan lain sebagainya. Ini kan salah satu akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin keluarga kita di rumah tidak tahu kita di tengah perjalanan, kita makan, minum dan lain sebagainya. Tapi ingat, Allah Maha tahu. Bagaimana kita menjaga perasaan kita, sifat jujur kita kepada Allah, kepada keluarga kita, kepada semua masyarakat di sekeliling kita. Salah satu yang termasuk sifat dalam akhlakul karimah, sifat-sifat terpuji adalah memelihara kejujuran. Yuk kita latih diri kita, biasakan diri kita bersikap jujur dengan momentum Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan semua bisa bermanfaat, khususnya untuk al-fakir dan umumnya untuk kita semua. Insya Allah kita bisa ketemu di lain kesempatan, dan kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung atau kurang berkenan, karena yang salah seutuhnya datang dari kami pribadi, yang benar datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Al-afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.